gadis yang sudah punya istri, pastikan mereka itu mengkonsumsi sari kurma atau date syrup atau makan kurma rutin. Kenapa? Kenapa tuh? Ya. Di dalam sari kurma ini ada juga zat yang tadi ya, dia bisa untuk menambah darah. Oke. Ya, kenapa? Karena metabolisme perempuan itu ada haid. Oh iya betul. Ya. Nah, itu pasti Ada perlu perubahan hormon yang signifikan. Ya. Nah, maka kalau hormonnya terganggu, kualitas stresnya terganggu, maka dia akan merasakan pusing. Sakit yang teramat sangat. Bahkan tidak sedikit perempuan kalau lagi haid itu jungkir balik gitu kan, karena sakitnya, saking sakitnya. Nah, cara untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit, ya artinya sakitnya masih bisa ditoleransi lah, tidak teramat amat sakitnya gitu kan, ya dengan mengkonsumsi kurma, gitu ya. Nah, yang menariknya lagi, Bapak Ibu sekalian, ya ini penelitiannya sudah banyak sekali, ya. Kenapa kurma itu adalah makanan terbaik untuk perempuan? Kenapa Ya, itu, Pak? untuk ibu-ibu yang hamil sampai yang sudah melahirkan gitu kan. Kalau kita mau lihat runutan ceritanya adalah Bunda Maryam. Ya, yang Allah perintahkan untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma, ya. Padahal nggak logika, kita yang badannya gede cowok aja kayaknya nggak mungkin bisa menggoyang pohon kurma gitu kan. Tapi kalau itu Allah perintahkan dan Bunda Maryam itu mengimani, yakin dengan apa yang Allah perintahkan, digoyang runtuhlah kurma untuk mengkonsumsi dia secara pribadi. Dan Masya Allah ya, setelah kita lihat literatur yang ada, buah kurma itu dia bisa melebarkan pembuluh darah, bisa melebarkan jalan lahir. Jadi orang yang sedang hamil, nah ini perhatikan nih ibu-ibu yang lagi pada hamil ya. Kalau mau melahirkannya gampang, tidak bleeding gitu kan, dan maaf rasa sakitnya mungkin ada tetapi tidak teramat sangat. Mulai hari ini segera makan kurma ya. Kalau nggak mau ribet ngunyah, pastikan di rumah itu ada sari kurma atau date syrup. Ya. Insya Allah nanti saat melahirkan itu mudah, gampang gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa melebarkan pembuluh darah, melebarkan jalan lahir, ya, bisa membuat rahim itu jadi fleksibel, elastis, ya. Dan dia ada zat yang juga akan membuat menjaga trombosit, hemoglobin, ya, supaya tidak turun. Dan yang menariknya ini, sari kurma atau date syrup atau kurma itu dia punya sifat sedatif. Oke, sedatif. Apa itu sedatif? Oh, apa ya? Penenang. Oh. Nah, ya jadi Hormon sedatif ya. hampir rata-rata ibu hamil itu kalau udah mau melahirkan udah stres itu. Ya, Iya, kenapa? Karena pengaruh buruk negatif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, yang bilang nanti sobek lah, melahirkan sakit lah, kepala bayi besar lah, beginilah, begitulah, pokoknya semua informasi yang negatif yang akan muncul. Ya, di pikiran ibu-ibu yang mau melahirkan. Nah, ya. Nah, yang pertama, pikiran itu dibuang dulu, ya. Ibu mau ketemu anak harusnya seneng, bukannya stres gitu kan. Kalau Bapak Ibu punya anak lagi nyantri di pesantren, lagi mondok, mau pulang kan pasti dijemput, kangen, pengen ketemu, bukan stres. Nah, ini masa ibu hamil mau lahir stres gitu kan. Harusnya seneng, gembira, ceria. Supaya apa? Supaya jalan lahirnya terbuka, karena senang gitu kan. Kalau orang stres, takut, khawatir, ya menyempit semuanya. Maka nanti jalan lahir jadi sempit juga. Akhirnya bayi keluarnya susah gitu ya. Nah, jadi berpikirnya positif, senang-senang aja mau melahirkan. Banyak-banyak deh minum sari kurma atau date syrup, makan kurma sebanyak-banyaknya, supaya apa? Supaya tenang. Kalaupun ada pikiran yang enggak, karena ini punya sifat sedatif, penenang. Makanya suami punya banyak masalah, anak lagi mau ujian, ibu lagi mikirin hutang gitu kan. Nah, supaya tenang ya, selain coklat, pisang, mengkudu ya, kurma juga bisa sebagai penenang ya. Jadi ini Masya Allah manfaatnya ya. Banyak sekali pokoknya ya. Jadi kalau pas remaja belum punya suami, supaya haidnya tidak sakit, lancar, supaya tidak pusing, kekurangan darah saat haid, ya banyak-banyak makan, minum sari kurma ya. Saat sudah punya suami, hamil, mau melahirkan, atau saat proses kehamilan, banyak-banyak minum sari kurma supaya tidak bleeding saat melahirkan. Mohon maaf ya, mungkin kalau datanya salah, saya pernah dapetin data ini kurang lebih beberapa waktu yang lalu, hampir 60%
ibu melahirkan di Indonesia itu meninggal karena blooding. Oke. Nah, karena blooding itu kekurangan kalium, kekurangan kalsium, kekurangan zat-zat pembentuk darah. Dan itu semua ada di timun, bengkoang, tomat, nanas, ya. Dan makanan yang saya sebutkan ini makanan yang paling ditakuti oleh perempuan se-Indonesia ini. Ya, kenapa? Karena mitos. Mitos. Ya, karena ilmu-ilmu yang nggak benar yang disampaikan turun-temurun jadi mitos, ya. Jadi mulai hari ini ibu-ibu, bapak ibu, teman-teman yang punya anak perempuan, anak gadis, istri, banyak-banyak makan timun, bengkoang, tomat, nanas, ya, sari kurma, date sirup, kurma, ya. Supaya apa? Supaya nanti saat mau melahirkan tidak blooding, ya. Supaya volume darah kita itu tidak berkurang, tidak anemia, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Mas Indra, baru olahraga sama ibu.